Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih mengkaji kitab Salasun wa Salasuna Sababan lil Khusyuk, 33 kiat upaya untuk menggapai kekhusyuan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munjid. Upaya yang ke-13, ayatya bisujudi tilawati idza marra bi mawdi'ihi, dengan melaksanakan sujud tilawah bila kita menjumpai ayat sajadah. Min adabit tilawati as-sujudu indal mururi bisajdati, di antara adab-adab membaca Al-Quran adalah bersujud setiap kali berjumpa dengan ayat sajadah. Itu bagian dari adab membaca Al-Quran. Apapun yang diperintahkan ayat Quran, ayat yang kita baca, laksanakan. Ada perintah ayat Quran yang bisa spontan kita jalankan. Satu di antaranya, ketika ayat nyuruh kita sujud, kita bisa sujud langsung. Ayat nyuruh kita bayar zakat, ada waktunya, nggak bisa langsung. Ayat nyuruh kita sholat 5 waktu, ada waktunya. Kita baca Quran pagi jam 7, nyuruh sholat 5 waktu, belum waktunya, ya kita nggak jalanin. Di antara perintah ayat Quran yang bisa langsung kita jalankan, perintah sujud, sujud sajadah atau sujud tilawah. Waqad wasafallahu fi kitabihil karimi an-nabiyyina was-salihina bi annahum, di antara sifat yang Allah nisbatkan, Allah lekatkan kepada para nabi dan orang-orang soleh adalah sebagaimana ada Allah firmankan di surah Maryam ayat 58, sifat para nabi dan orang-orang soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Ulaika, mereka siapa? Itu di kalimat berikutnya, orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat, kalangan para nabi dari anak keturunan Adam, yang dimaksud Nabi Idris, wa mimman hamalna ma'anu, dan juga di antara nabi-nabi yang aku angkut bersama Nabi Nuh, Ibrahim bin Sam bin Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, termasuk nabi-nabi anak keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Wa Israil, nabi-nabi anak keturunan Israil, nama lain dari Yakub alaihissalam, yang dimaksud Nabi Musa, Nabi Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga orang-orang yang sudah kami berikan hidayah, orang-orang yang kami pilih di antara mereka. Mereka itu idza tutla alaihim ayatur rahman, jika dibacakan di depan mereka, di hadapan mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujjada wa buqiyya, mereka akan langsung sujud
menyungkurkan diri bersujud, nggak cuma sujud, bahkan wabukia, mereka menangis. Ini sifat para nabi dan orang-orang soleh yang digambarkan oleh Allah. Setiap kali mereka mendengar ayat-ayat Allah yang Maha Rahman dibaca, mereka akan langsung sujud, tunduk patuh, dan bahkan mereka menangis. Hum sajadu wa baqaw inda tilawati ayatis sujud. Mereka akan langsung sujud, bahkan menangis setiap kali dibaca ayat-ayat sajadah. Walaupun kita tahu sujud tilawah atau sajadah hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi sifat para nabi dan orang-orang soleh yang digambarkan Allah di ayat tadi, Maryam 58, setiap kali dibaca ayat-ayat Allah, ayat sajadah, mereka akan langsung menyungkurkan diri, bersujud, dan bahkan menangis. Ada di hadis Nabi, walaupun hadisnya dhaif, tapi hadis ini diakui oleh para sahabat. Bahkan selanjutnya banyak para sahabat yang menyampaikan kepada yang lain hadis perintah untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Jadi jangan buruk sangka, jangan suudzon ketika ada saudara kita baca Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat, yang spontan menangis. Jangan buruk sangka. Boleh jadi mereka sudah lebih dulu Allah berikan taufik untuk bisa menghayati ayat yang dibaca, sehingga mereka menangis dibanding kita. Bapak-bapak pernah baca ayat Quran menangis? Mungkin menangis lagi baca Quran, ingat cucu beritanya kecelakaan, nangis. Itu nangis kebetulan sedang baca Quran, tapi bukan disebabkan karena kandungan makna Quran. Tentu pahalanya beda dengan menangis karena menghayati kandungan Quran yang dia baca. Jadi sifat para nabi dan orang-orang soleh, Maryam 58, ketika mereka dibacakan di depan mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru, mereka akan langsung menyungkurkan diri, sujada, bersujud, wa bukiyah, dan menangis. Jamaah sajidun wa bakin, langsung sujud dan menangis. Ini kandungan makna dari ayat ini, fakunu mislahum, jadilah kalian seperti mereka. Ketika dengar ayat Quran dibaca, ayat sajadah, sujud. Nah itu mazhab Syafi'i, sujud tilawah itu buat yang membaca, buat yang mendengar. Yang baca orang lain kita tahu itu ayat sajadah, kita sujud. Walaupun dianya yang baca mungkin nggak ngerti itu ayat sajadah, dia nggak sujud, nggak ada masalah. Kita yang dengar, walaupun yang bacanya nggak sujud, kita sujud, itu nggak ada masalah. Aslinya perintah sujud itu apabila dibacakan, berarti orang yang dengerin, bukan yang baca. Bukan apabila kamu membaca, bukan. Idza tutla, apabila dibacakan, berarti orang lain yang baca. Nah itu diantara ulama ada yang mensunahkan sujud itu bagi yang dengar, bukan yang baca. Tapi mazhab Syafi'i melihatnya nggak begitu, melihatnya yang dengar aja sujud, apalagi yang baca. Yang baca pasti dengar juga. Yakin siapapun yang baca sebelum orang lain dengar, dianya sendiri pasti sudah dengar. Masuk di kategori itu juga. Jadi ada hadis dhaif, tapi hadis ini di kalangan para sahabat dipraktekkan. Oleh para sahabat dijadikan nasihat buat menasihati yang lain. Perintah menangis bila kita membaca ayat Quran.
An Abdurrahman ibn Sa'ib, dari Abdurrahman bin As-Sa'ib, qala, beliau berkata, qadima alaina Sa'd bin Abi Waqqas, datang kepada kami sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahmannya boleh jadi beliau tabi'in, boleh jadi beliau sahabat Nabi yang lain, sahabat kedatangan tamu sahabat Nabi yang terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqad kuffa basaruhu, pada saat itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, mata beliau, penglihatan beliau sudah diambil oleh Allah, sudah lanjut usia. Fasallamtu alaihi, lalu aku, kata Abdurrahman, ucapkan salam kepada beliau. Faqala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas jawab salam itu seraya nanya, man anta, kamu siapa? Karena beliau sang sahabat tidak melihat, boleh jadi dengar suara ini jarang terdengar. Beliau tanya, man anta, kamu siapa? Fa akhbartuhu, maka kata Abdurrahman, aku jelaskan kepada beliau siapa aku, bapakku siapa. Begitu disebutin nama bapaknya, faqala, sahabat Sa'ad langsung jawab, marhaban bi ibni akhi, selamat datang keponakanku. Jadi Abdurrahman bin Sa'ib ini keponakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupanya sahabat Sa'ad ini udah dengar berita keistimewaan Abdurrahman bin As-Sa'ib. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, balagoni annaka hasanus sawti bil Qur'an. Aku dengar informasi katanya kamu ini kalau baca Quran suaramu indah banget. Yang dimaksud bukan sekedar suara indah, irama indah, tapi tajwidnya pun. Jangan katakan Qurannya indah ketika tajwidnya amburadul, walaupun iramanya indah. Orang yang ngerti iramanya indah, tajwidnya, makhrajnya amburadul, itu malah mengacaukan Al-Quran. Sebaliknya, tajwidnya, makhrajnya, segala macam, makharijul hurufnya benar, walaupun suaranya katakanlah kayak panci dipukul, misal, selama tajwidnya itu indah, insya Allah itu nikmat didengarkan. Jadi indahnya Quran ketika bacaannya, makharijul hurufnya, waqafnya, dan lain sebagainya itu pas, itu baru katakan Qurannya indah. Meskipun iramanya tidak indah. Jadi nomor satu, indahnya Quran ketika sesuai tajwid. Yang kedua, baru suara, indahkan. Ada kisah berkaitan dengan Syekh Khalil. Siapa beliau? Ulama besar di Bangkalan, Madura. Beliau guru para ulama Indonesia, termasuk gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Waktu itu datang tamu-tamu dari tanah Arab ke Madura. Ketika tamu-tamu datang, Mbah Khalil sedang ngimami sholat Isya. Rupanya si tamu ini jeli, teliti. Tamu ini tahu, ini Mbah Khalil ini bacaannya nggak indah. Kemungkinan nggak indah di iramanya, irama tartilnya itu nggak indah. Si tamu, karena Mbah Khalil sedang memimpin sholat, datang ke rumah, amal tuan rumah yang lain dipersilahkan masuk sambil nunggu Mbah Khalil.
Selesai sholat, Mbah Khalil masuk mendatangi tamu-tamunya, ngobrol-ngobrol. Di antara obrolan itu sang tamu dari Arab jujur ngomong, kok bacaan Quran Tuhan nggak indah. Mbah Khalil pun nggak mengelak, dikatakan nggak indah bacaan Qurannya. Kalau indah suara nggak setiap orang itu bisa. Itu anugerah Allah. Tapi indah tajwid, makharijul hurufnya dan lain sebagainya, semua orang bisa mencapainya asalkan semangat untuk mengkajinya. Kalau indah suara nggak bisa. Setelah ngobrol-ngobrol, sang tamu minta izin untuk sholat jamak qashar kemungkinan. Ketika tamu-tamu keluar untuk di depan rumah Mbah Khalil ada masjid, wudhu, tiba-tiba datang harimau. Tamu-tamu itu dia baca ayat-ayat yang diyakini berfungsi untuk mengusir binatang buas. Yang baca tadi itu yang ritik bacaan Mbah Khalil dengan bacaan yang indah. Ternyata si harimau nggak pergi, sehingga mereka ribut. Dari dalam rumah Mbah Khalil keluar melihat ada harimau. Mbah Khalil baca ayat yang sama dengan bacaan yang kata si tamu nggak indah bacaannya. Macan itu pergi. Padahal suara bacaan irama Mbah Khalil nggak indah, tapi macan itu justru pergi. Dari situ tamu itu sadar bahwa hikmah bacaan Quran tidak terikat dengan indahnya irama, tapi keikhlasan hati, konektivitas antara si pembaca dengan Allahnya, itu yang paling berpengaruh. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata tentang keponakannya, balagani annaka hasanus sautu bil Quran. Aku dengar informasi kamu baca Qurannya bagus. Sang ponakan mengiyakan, karena memang itu anugerah Allah. Kita nggak boleh ngilang-ngilangin ketika Allah berikan kita anugerah. Jangan kita ngilang-ngilangin anugerah Allah karena takut. Ada teman datang, aku dengan informasi kamu dapat rezeki berlimpah ya 1 miliar. Karena kita takut dia mau minta, kita bilang enggak, padahal iya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau kita enggak, ya enggak apa-apa ngomong enggak. Tapi kalau iya, memang kita dapat anugerah Allah, ya harus diakui. Nah, keponakan sahabat Sa'ad, ketika sang paman bilang, aku dengar informasi suaramu kalau baca Quran indah ya. Sang keponakan mengiyakan. Lalu sang sahabat Nabi melanjutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ingat ya, buat kalian-kalian yang suka baca Quran, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal Qur'an nazala bihusnin. Sesungguhnya ayat-ayat Quran ini diturunkan Allah dengan penuh perasaan, penuh kesedihan, penuh perasaan. Faida qara'tumuhu, karena itu jika kamu membaca Quran gunakan perasaanmu. Fabkuhu, menangislah kamu. Ketika tiba ayat yang semestinya kita sedih, nangis. Ayat tentang siksaan Allah, adab Allah, nangis. Sebaliknya ayat-ayat yang menggembirakan, siapapun yang melaksanakan perintah Allah, Allah janjikan surga, kita gembira. Bahkan gembira, ketawa karena ingat ini, kita saking senangnya ketawa tanpa kita sadari dalam sholat. Itu ulama sepakat tidak batal sholat kita. Tapi kalau ketawanya ketawa lagi sholat, baca Quran, ingat tadi tontonan lucu di TV, ketawa, batal itu.
Jadi kalau ada orang lagi sholat ketawa, kita nggak bisa pastikan dia batal, tergantung penyebab ketawanya apa. Menangis pun demikian, bisa menjadikan sholat batal, bisa juga tidak. Penyebab nangisnya itu apa? Jadi kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, aku dengar Rasul menyampaikan, Rasul bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini nazala bihusnin, diturunkan Allah dengan penuh perasaan, diterima oleh Rasul dengan penuh perasaan. Fa idza qara'tumuhu, karena itu apabila kalian membaca Quran, fabqau, menangislah kalian. Fa'ilam tabakau, fa'ilam tabkau, kalau kalian gak bisa menangis, fatabakau, tangis-tangiskan. Watagannu bi, indahkan Quran dengan suaramu. Baru tuh, memang salah satu sunnah Rasul. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ini hadis yang lain. Jadi mengindahkan Quran dengan suara itu sunnah. Mengindahkan Quran dengan membaca sesuai tajwid, hukumnya wajib. Jadi indahnya Quran ada dua, indah sesuai tajwid, indah sesuai irama suara. Indah yang sesuai tajwid itu yang wajib. Wataghannu bi, indahkan Quran itu dengan suaramu. Falam bamallam yataghanna bihi falaysa minna. Barang siapa Allah anugerahi suara bagus tapi baca Qurannya kok nggak diindahkan, dia tidak termasuk umatku yang sempurna keimanannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sekali lagi, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Tapi hadis ini dipakai oleh para sahabat. Ada di antara mereka menasihati yang lain dengan hadis ini. Apalagi ulama-ulama kita berpandangan hadis dhaif ketika itu tidak berbicara satu hukum halal haram, boleh dipakai untuk amalan-amalan sunnah. Ada seorang ulama soleh tabi'in, Saleh Al-Mardi. Saleh Al-Mardi, beliau berkata, qara'tul Qur'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku pernah bermimpi membaca Al-Quran di hadapan Rasul. Berdasarkan hadis sahih, mimpi ketemu Rasul, siapapun yang mimpi itu benar. Kita mimpi ketemu Rasul benar, itu bukan bohongan. Rasul benar, itu anugerah Allah itu. Tidak sembarang orang diberi anugerah mimpi ketemu Rasul. Nah, ini Saleh Al-Mari mimpi membaca Quran di hadapan Rasul. Faqala li, dalam mimpi itu Rasul memberikan aku nasihat, ya Saleh, wahai Saleh, hadhil qiraah, ini bacaan Quranmu ini. Fa'inal buka, mana tangismu? Kok baca terus nggak ada nangisnya? Coba usahakan baca Quran, fahami ayat-ayatnya, ayat-ayat tertentu. Ketika sampai di ayat itu, hayati, resapi. Bahwa menangis manakala membaca Al-Quran hadisnya dhaif, namun dipakai, diterapkan oleh para sahabat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
idza qara'tum sajdatan